Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bom Bom di siaran Solata PM2 Apologet. Oke, malam hari ini semua tentunya cerah ya, ceria, ada suka damai, damai sejahtera. Ya, tadi Pak Bom Bom sempat, tolong kasih komentar ya. Kalau awal ya karena Pak Bom Bom punya di sini sinyal kurang kuat ya. Apa dia lemah putus-putus atau suara Pak Bom Bom sudah bagus atau bagaimana? Tolong ya, kasih tahu bahwa ya, Pak Bom punya suara kecil atau apa, Pak Boy kasih besar ya. Ya, tolong ya. Sudah bagus ketika setelan suaranya gimana? Bagus ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, sebelum Pak Bobom salam-salam, tadi Pak Bobom dengar si Abdul dialog sama Zuma ya. Zuma, kau bersama Pak Timothy saja kau keplegar-keplegar. Aduh, itu dialognya nggak bagus ya. Itu bukan dialog atau bukan. Makanya saya malas ya. Itu bukan berdiskusi. Satu orang kalau bicara, yang lain diam. Terus kalau bicara, harus ada dalilnya. Jangan cuma bicara-bicara, nggak ada saksi. Ditanya, Rasul Yohanes, siapa yang tulis Yohanes? Sudah dikasih tahu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Terus muridnya mana? 12 murid. Coba baca itu yang pertama 12 murid. Yang satu kan udah mati. Siapa yang pilih? Yesus. Itu kan ada di Yohanes 6 ayat 70 ya. Coba cari dari 60 sampai 70 Yesus dia pilih murid. Kemudian itu 12 murid. Baca lagi di Lukas 10 ayat 1 murid Yesus siapa? Ada 70 murid lagi. Kemudian siapa lagi? Baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 2, 3, 4 situ sampai seterusnya. Situ ada 120 murid. Murid Yesus berapa? Banyak. Zuma. Kau belum ketemu Pak Bom Bom. Gua pelintir-pelintir lu. Pertanyaan yang gampang sekali. Terus tanyakan lagi, muridnya Yesus apa yang saksi Yesus terangkat ke surga? Ya 1 Korintus 15 ayat 6 lah. Disaksikan murid Yesus ada 11 yang tinggal 11, 70, 120, nah ditambah yang lain-lain, kan 500 pasang mata. Anda tidak ada yang bersaksi, masih 0 telur busuk. Ini disaksikan oleh rasul-rasul dan sejarah menyatakannya. Aduh, kau tanya Alkitab sama Pak Bom, aneh-aneh aja lu. Zuma, saya nonton tadi, ya gak lama sih karena saya nonton ketawa-ketawa. Aduh, ini yang mengklaim bilang Timothy kalah, aneh. Kalian bicara tanpa dalil. Karena sudah terdesak, bicaranya sembarangan. Elia naiknya apa? Kirub. Siapa yang saksinya? Saya tanya, 1 Samuel yang tulis siapa? Kau hanya berani bicara di Indonesia. Kau ke Israel bertanyakan siapa itu yang tulis 1 Samuel. Penipu dia. Kalau kau tidak diguling, kau tidak pulang ke Indonesia. Suma. Kelihatan botolmu ya. Pak Bom nonton kayak macam gergetan. Itu kalau nonton ketemu di dalam ruangan, saya kasih telanjang kau itu dengan firman Tuhan. Bukan saya hebat. Anda berbicara tidak pakai dalil. Bicara di YouTube jadi bicara mulut besar, tidak tahu wajahnya bagaimana. Ini orang ya berdialog. Tidak ada apa-apa kau sama Timothy. Bukan saya bela Timothy, tapi Timothy tahu kok Anda minta saksi siapa. Anda juga memahami di Yohanes 17. Tahu nggak Yohanes 17 itu apa? Itu Yesus memperkenalkan bahwa dia sendiri adalah Bapa. Bapa hadir tengah-tengah murid-muridnya. Memang Yesus berkata, firman yang telah kau berikan kepadaku. Kau baca terus di situ. Firman bagaimana maksudnya? Makanya kau baca Yohanes 1 ayat 18. Saya mau ketawa ya, lihat orang seberang cara berdialog ya. Lucu-lucu saja ya. Tapi ya sudahlah. Dia sudah nyonyor tadi. Baru dia bilang Timothy yang nyonyor. Aneh-aneh aja. Orang-orang begitu. Bicaranya ngawur. Sembarang ngawur. Udah ngawur. Tidak mau kalah. Ngawur lagi. Banyak bicara. Salam-salam orang. Malu-malu aja ya. Coba cari orang yang berdebat itu yang bagus lah. Zuma itu kalau saya pikir, minta maaf ya saudara Zuma ya. Kalau kau nonton Pak Bobom, ada pecinta Pak Bobom, sholat Zuma di sini. Kasih tahu Zuma itu, masuk di caranya Pak Bobom.
Tidak usah yang lain. Nanti ditanya Alkitab sama Pak Bobom saja. Saya nggak bakalan tanya dia. Nggak usah. Tanya Alkitab sama saya. Mau bilang Elia siapa saksinya? Naik ke atas sini. Kau masuk sini. Saya nggak bakalan tanya kau Al-Quran. Di sini tempat tanyanya Alkitab. Saya alergi. Kalau teman saya bertanya ya nggak apa-apa. Kalau saya, nggak mau saya. Tanya aja, Adam punya anak siapa di Al-Quran nggak ada. Gimana mau bilang kitab rekap kalau nggak ada Adam punya anak siapa? Anda singgung bilang Rasul siapa? Aneh lu. Kitab Anda saya nggak bisa sebut nama-nama silsilah. Nabi-nabi punya nama silsilah nggak ada. Aneh-aneh aja. Pak Timothy bilang kalau ada saksi harus punya KTP di mana? Zaman dulu sudah ada KTP kan? Ada semua. Jadi kita ngapain dengan anak Inggris gitu? Malu. Bikin malu ya, bikin malu dirinya, bikin malu orang-orang penonton ya. Masa ditanya siapa saksinya? Tinggalnya di mana, alamatnya di mana, RT berapa, RW berapa, RT 2, RW 1, siapa KTP-nya, aduh. Oke, pertama-tama saya salam-salam dulu saudara-saudara kita, saudari kita, semua anak-anak Tuhan yang ada di Amerika Serikat, di Eropa. Pertama-tama Ibu Meta, Gerbang Kasih, yang punya channel YouTube ya, Gerbang Kasih, Tuhan Yesus berkati, dan Ibu Elita yang ada di Amerika Serikat, Ibu Ika, sorry ya, kemudian mungkin pengaruh Suma ya, kita belum berdoa jadi Suma itu mulutnya ya. Oke, kemudian si teman-teman Bapak Huta Barat, Shalom, Bapak Huta Barat di Perancis, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, kemudian Ibu Budi Hartiningsi di Swedia dan di Norwegia Payan Payung ya. Kemudian di Kanada atau Denmark atau Kanada Ibu Ine orang Toraja Manado sama dengan Sepuanak Toraja Manado ya. Tapi Sepuanak ada Sangir lagi jadi baku campur baru ada turunan Bone sedikit. Kemudian Ibu Pak Julius yang ada di Irlandia, kemudian Ibu ini yang ada di Belanda, di mana-mana ya. Pak Julius di Irlandia, kalau Belanda itu Ibu ini ya, banyak nama ini Juliana, ya, yang ada di Pak Sofian Budiman ya, ada lembur ya. Semua teman-teman ada di Eropa, Tuhan berkati. Negara-negara lain nggak pernah WA ke Pak Bobom ya. Padahal ada Swedia, macam-macam negara ya. Ya negara-negara banyak ya. Negara-negara Eropa yang sudah banyak bergabung banyak ya. Ukraina, Italia, Kanada, banyak sekali ya. Pokoknya negara Eropa hampir semua nonton. Jerman, Libya, Inggris Raya, banyak yang nonton channelnya Pak Bobom. Arab Saudi saja ada, Qatar ada. Kemudian di Asia, Ibu Ellen Walangitan di Hong Kong, Shalom. Terus Ibu Nina di Taiwan, mewakili teman di Singapura. Singapura yang belum ada ini. Coba kontak di studio kan kami dari Singapura. Semua. Kontak salam-salam dong. Ada dari Singapura ya. Thailand juga nggak ada Thailand. Kalau dari Jepang, Pak Horas sudah masuk. Terus dari Malaysia, Ibu Ina, dan Pak Maulan, Pak Ibu Nakayama, Tuhan berkati. Terus semua di Brunei, Australia, Timur Leste, semua ya. Dan semua teman-teman semua yang di live chat, Tuhan Yesus memberkati. Dan khususnya masyarakat saya, masyarakat Toraja, khususnya orang Pangala, Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, Bogi Melo, dan ipar-ipar saya, keluarga Sumaranda, Kyoke, Om Yopi, semua di Manado, dan keluarga besar Sangir, Talau, keluarga besar, khususnya keluarga Tumanum, Shalom, dan semua masyarakat Manado dimanapun berada di Indonesia dan seluruh dunia, semua kawan-kawan.
Pak Saudara. Dan semua anak-anak Tuhan yang ada nonton malam hari ini siarannya Pak Bombom, mulai dari Papua Barat, Papua, Kepulauan Maluku, Ternate, Tidore, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Pulau Sumbawa, Pulau Mataram, Pulau apa ya? Pulau Madura, Pulau apa lagi? Pulau Bali, Pulau Bali Pak Imade, Saniaya, kemudian Asep, Aries, ya teman-teman semua. Kemudian apa ya? Ya teman-teman di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Sumatera, di Kalimantan ada Pak Pinus, di Sumatera ada Pak Sibarani, ada Pak Simamora, di Manokwari juga ada Pak Simamora. Kemudian anak Batak yang biasanya masuk sini juga marga Simamora, sebenarnya adikku ya. Kemudian Pak Siagian, keluarga Siagian, Simanungkalit, dan Pak Binsar Sagala, terus Pak Andres Manurung, Shalom, selamat malam. Terus Ibu Magdalena, Ibu Vivi, Evangelis Ibu Vivi, Mimi, Evangelis Mimi ya. Shalom, terus berkati. Pak Iwan Santoso, banyak ya nama-nama ya. Pencipta Solata BM2 dan yang mana kita sama-sama juga melayani siaran Solata ini. Biar kita semua sama-sama mendapatkan mahkota kerajaan Allah. Dan kita semua mari mendukung siaran Solata BM2 ini karena tanpa bantuan dukungan saudara, siaran Solata ini tidak bisa berjalan. Terima kasih banyak yang sudah meringankan tangan, membantu, maupun secara materi, atau secara pikiran, kasih masukan, himbauan kepada Pak Bombom. Kalau Pak Bombom salah, silakan tegur. Pak Bombom orangnya tegur, mau marah, saya tidak apa-apa. Marah sampai mau diketik telinga juga nggak apa-apa. Karena itu teguran. Teguran adalah membangun kita biar kita dikoreksi. Tapi kalau maki-maki saya jangan, nanti saya lapar ya. Jangan maki-maki, jangan coba-coba. Tapi kalau teguran saya terima, saya telan, karena saya kenyang. Ya. Teguran, nasihat, itu saya makan, kenyang. Tapi kalau maki-maki saya lapar, saya mau muntah, ya, saya keluar ya. Saya jadi lapar, itu. Ingat ya anak Tuhan, kalau orang tua tegur, orang kasih masukan, yang baik kita terima. Kalau yang buang kita, yang buruk kita buang. Tapi sebelum buang, kita cerna dulu. Kan biasa kita kalau makanan kan makan enak ya. Nah, kalau nggak enak buang. Karena orang tegur kita itu 70% itu baik. Ya, kalau orang yang mau kritik membangun, kita menjadi anak Tuhan, kita semua akan baik. Herman Wijaya, Dani Hadi, Bang Edo, Demi Kamawijaya, Hans Mulyono, Halim Queen, Heni Yuliana, Elfrida, Ibu Heni, ya teman-teman yang selalu ya membantu spot, Bombom, Ibu Magdalena, Undrai Reni, Pak Yusuf Sunarto, Dr. Ida Setiati, Sin Kim Kiat, Yosua Lambertus, Pak John Sera, Sat Maralop, Dr. Bu Lili Kusuma Lili ya, Bu Lili Kusuma, Bapak Benyamin, Eko Budi Nur Cahyo, Yusak, Nikolas, Luki Julius, Eti Setiajono, banyak ya anak-anak Tuhan yang sama-sama dengan Pak Bombom. Jadi ini siaran, minta maaf, siaran ini Pak Bombom tidak punya biaya satupun keluar. Ini teman-teman semua pencinta yang membantu Pak Bombom untuk beli alat ini. Ya. Jujur, mulai siaran ini saja pecinta Solata BM2 dan dia adalah anak Tuhan. Dia yang suruh Pak Bombom buka YouTube. Bukan Pak Bombom yang sengaja mau buka YouTube untuk cari nafkah. Tidak. Tidak ya. Jangan sampai salah pemikiran ya. Ini YouTube ini anak-anak Tuhan punya. Solata BM2 bukan Pak Bombom punya. Semua yang pecinta Solata BM2. Harus kita pisahkan ya. Kalau
Kalau Solata BM2 bisa berjalan, karena bukan saya, tapi karena pecinta Solata BM2. Harus memahami situ ya, Pak Bobo ambil keuntungan, bukan ya. Karena yang mendirikan Solata BM2 ini adalah anak-anak Tuhan yang ingin dengar firman Tuhan dan mencari jiwa-jiwa. Karena itu tugas. Kita semua lakukan. Hamba Tuhan melakukan, kita semua mengambil bagian. Kita semua mencari mahkota kerajaan. Sesuai perintah Tuhan dalam 3 perintah aku. Ajarlah, beritakan Injil, dan baptis. Tapi Anda jangan membaptis, harus hamba Tuhan. Yang Anda bisa lakukan 2 ini. Ya. Oke, itu ada aturan. Haleluya. Dan siaran Solata BM2 ini bukan semata-mata kita buat untuk cari dana, bukan. Solata BM2 ini untuk kita memberitakan firman, dan siaran Solata BM2 ini kalau macet, tersendat, siapa yang rugi? Kita semua kan. Karena di sini tempat kita diskusi, mencari jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, diberkati, saudara-saudara juga diberkati. Ya, mari kita sama-sama memberitakan firman Tuhan melalui Solata BM2. Karena channel ini jujur ya, kita buat, kenapa kita kasih nama Solata? Karena Pak Bombo memang orang Toraja. Tapi bukan karena orang Toraja, ini siarannya orang Toraja. Tidak. Dikatakan Solata itu bahwa saya ini pemuda Toraja. Solata. Ya, pemuda Solata. Karena mungkin pemuda Solata yang punya channel, upload itu harus saya ya. Makanya saya bikin pemuda Solata ya. Nah, jadi saya suka dan saya bangga anak-anak Tuhan. Kita kadang-kadang secara langsung itu sudah memberitakan firman. Semua teman-teman yang dukung nonton, like, share, semua itu sudah secara langsung. Bukan karena kita hebat, tidak. Tuhan Yesus yang hebat. Mari saudara-saudara semua, tanpa dukungan saudara-saudara, siaran Solata ini tidak akan berkembang. Saya memang punya rencana bahwa kita akan bikin suatu studio untuk saya memberikan, mungkin saya shooting untuk upload mungkin 1 jam. Semua pertanyaan-pertanyaan saya akan ini dan saya akan jawab. Tapi kan saya butuh harus bayar teknisi. Ya, teknisi saya saja udah nggak ada, udah 2 bulan nggak ada. Karena kita nggak mampu bayar teknisi di studio. Ini saya sendiri loh. Jadi kalau saya kemarin saya 3 kali terlempar ya. Karena saya nggak tahu apa-apa. Saya pucat loh kalau sudah terlempar dari room Stefan, saya pucat. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Sehingga saya telepon teman-teman, aduh ini bagaimana caranya? Ya. Jadi memang kalau kita buka siaran begini, kalau kita gaptek, ya lebih baik saya terbuka. Karena buka siaran ini nggak gampang. Kalau mungkin kalau saya ada teknisi, terus ada yang tangani teknisi, minimal mungkin saya agak jauh ya, berbicara jauh. Karena sini kan harus dekat komputer, tangan saya bermain begini di YouTube kan, ini ya. Kemudian saya mungkin agak jauh, terus kami punya layar yang agak memenai. Ini kan kameranya juga kamera biasa. Ya. Bukan saya meminta mengemis, tidak. Kalau memang ini aja yang ada, ya pemirsa-pecinta Solata BM2 bilang, Pak Bombong, siarannya kameranya patah-patah. Ya udah, maklumi saja lah. Karena wifi-nya juga cuma rendah, tidak kuat. Kemudian layarnya juga cuma berapa megapiksel? Cuma 2 megapiksel ya. Makanya layarnya agak sedikit putus-putus. Kamera handphone lebih canggih. Ya, dan apa-apa yang penting Pak Bobong punya suara bisa didengar ya. Nah, itu lebih penting. Baru begini aja sudah kita semua ini sama-sama ya. Haleluya. Ya. Dan saya mau sampaikan bahwa siaran Solata BM2 tanggal 3 besok, lusa, genap 4 bulan. 4 bulan. Dan ini didukung oleh siapa? Anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan dan mencari jiwa-jiwa. Termasuk semua teman-teman yang lagi di lab C. Tapi tolonglah kalau yang ini jangan hiraukan ya. Nggak usah kasar-kasar sama mereka. Nggak usah. Kita semua di sini mencari jiwa.
Justru kita kalau hujat mereka, mereka bilang, kok Kristen tukang hujat ya. Kita diamin aja. Nanti mereka bilang, kok orang Kristen tidak balas hujat. Kalau kita balas, justru mereka lebih garang. Mereka kan hina kita punya Tuhan Yesus. Ya kan aja. Sudah dari dulu Tuhan Yesus dihina kok. Mereka ngatain, biarkan aja. Itu namanya mereka nggak berbobot, karena hanya mulut besar ya. Biarkan aja, saudara. Kita Kristen itu mengampuni. Seperti malam ini ya, Pak Bobo akan bahas siapakah penghuni neraka. Ini karena pertanyaan tadi malam, Tuhan menciptakan neraka enggak? Nah, nanti Pak Bobo menjelaskan. Ya, karena semalam dia bertanya, tapi mungkin dia kurang puas ya. Malam ini sekalian saya ambil supaya Anda paham kenapa sampai Pak Bobo bikin judul, siapakah penghuni neraka itu. Oke, sebelum Pak Bobo kita semua baca firman Tuhan, mari kita semua berdoa minta tuntunan Roh Kudus, biarlah kita semua diberkati dan firman Tuhan kita bisa menerima dengan sukacita dan berguna bagi kita semua untuk kehidupan kelanjutan ya. Jangan mati 2 kali, mati cukup 1 kali, jangan. Nanti tidak ada yang kasih bangun kita ya, makin kita cukup mati 1 kali ya. Jangan seperti Abdul mati 2 kali, aduh ngeri ya. Haleluya. Bentar ya. Oke, kita semua berdoa ya. Ya, baik. Ya nggak usah balas-balas lecet, nggak usah. Nanti ketahuan kalau jalan sini berarti orang Kristen nggak berdoa. Biarkan saja yang Abdul jawab di lecet ya. Bapak mau lihat, oh sudah mulai tenang. Nggak usah jawab, kita semua berdoa. Oh haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bapa semesta alam. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan rendah hati. Bapa, ampunilah kesalahan kami, Bapa. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, ampuni dosa kami, Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sadar, Tuhan, kami anak-anak-Mu selalu melakukan dosa. Untuk itu, Tuhan, kami datang dan rendah hati, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Ampuni kesalahan kami, Bapa. Biarlah kami menerima firman kebenaran-Mu nih Tuhan. Kami semua sebentar akan membaca sebagian firman-Mu dan kami sama-sama bercerita tentang kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati kami. Kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semua dapat menerima berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Dan firman-Mu ini menjadi terang bagi kami. Biarlah kami boleh menabur firman kebenaran-Mu, benih-benih kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari. Engkau telah membangunkan kami dan tanpa kekurangan satupun, Engkau memberikan kami kesehatan, berkat umur panjang, nafas yang baru, sehingga kami boleh melangkah keluar sesuai dengan pekerjaan kami Tuhan masing-masing. Kau berkati kami dalam perjalanan kami hingga saat ini Tuhan. Saudara-saudara kami mungkin yang sudah kembali kepada keluarganya, Engkau berkati mereka bersama keluarga mereka. Dan kami, anak-anak-Mu yang masih bekerja tugas hingga malam hari Tuhan, Kau menjaga kami dalam pekerjaan kami. Baik sebagai TNI Polri, Satpam, dokter, suster, bidan, pegawai negeri, mulai dari pemerintahan atas hingga ke daerah-daerah terpencil, Kau berkati. Berkati kami, pengusaha, anak-anak pedagang, orang kecil, apapun pekerjaan kami Tuhan Kau berkati. Tukang ojek, supir taksi,
sapu, petani, nelayan, Engkau berkati kami semua. Buruh kasar, Engkau berkati kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang mana Engkau telah tulis dalam kitab kehidupan. Mazmur 139 ayat 16. Semua Engkau telah mencatat di dalam kitab kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan. Setiap langkah kami, Engkau selalu menyertai kami. Anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Bapa, dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, anak-anak-Mu dalam tubuh yang lemah. Mereka dalam kesakitan baik di rumah atau di rumah sakit. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu memohon padamu Tuhan. Engkau memberikan karunia kepada hamba-Mu Tuhan. Hamba yakin dan percaya di dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang di malam hari ini lagi dalam tubuh lemah, kesakitan, yang mana mereka merintih menangis, memohon pertolongan-Mu Tuhan. Dengan dosa yang mereka lakukan Tuhan, mereka mohon ampunan-Mu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, mereka memohon ampun, berserah kepadamu. Dan mereka yang diikat oleh kuasa kegelapan, sakit penyakit, kami lepas dalam nama Yesus. Engkau angkat penyakitnya Tuhan dari tubuh mereka. Dan ikatan iblis kami lepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit yang datang daripada iblis, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini anak-anak-Mu telah sembuh. Mereka akan bersaksi dan memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, berkati juga anak-anak yang di malam hari ini, baik di negara kami, negara Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta staf menteri, gubernur, bupati, camat, RT, RW, sampai tingkat pemerintahan paling terbawah. Kau berkati mereka Tuhan dalam menjalani tugas pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami rakyat bersama-sama dan pemerintah membangun negara ini Tuhan. Jaga bangsa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Bapa. Bapa berkati anak-anak yang lapar di malam hari ini. Belum mencicipi sesuap nasi. Kau berkati kenyangkan mereka Tuhan dengan cara kasih-Mu Tuhan. Di seluruh dunia Kau berkati mereka. Anak-anak yang terpisah dari orang tua karena masalah rumah tangga, Engkau persatukan mereka Tuhan. Dan anak-anak yang jauh dari orang tuanya karena tugas atau pendidikan, Kau berkati mereka selalu Tuhan. Jaga mereka Tuhan. Hiburkan mereka, hibur orang tua, anak-anak hiburkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkaulah Bapa kami. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkaulah jaga kami. Tangan kami, Engkau selalu mendidik kami. Kami sadar Tuhan. Kami adalah tanah-tanah liat yang Engkau ciptakan. Untuk itu Tuhan, ubahlah tanah ini sesuai kehendak-Mu Tuhan. Bapa, berkati siaran Solata BM2 ini, yang mana lusa tanggal 3 Desember genap 4 bulan. Engkau berkati siaran kami ini Tuhan. Untuk memberitakan firman kebenaran-Mu, firman yang hidup. Biarlah kami juga mendapatkan bagian di tempat kerajaan-Mu yang layak Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami semua anak-anak ada bersama dengan Engkau. Sesuai dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kami percaya Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kami siaran ini, peralatan yang kami pakai, siaran jaringan internet Engkau lancarkan. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Dan Bapak Engkau berkati anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan penyiaran Solata BM2 ini. Kau berkati tangan-tangan mereka yang memberikan dengan sukacita. Sesuai apa yang mereka berikan, Engkau ganti berlipat-lipat Tuhan kepada mereka. Kami sadar Tuhan, kami semua anak-anak-Mu Tuhan mencari upah di dalam dunia maupun di surga. Kami percaya Tuhan, tapi Engkau tidak pernah menjanjikan yang buruk, tapi kami percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat, yang selalu memberkati kami. Upah kami sudah disediakan di kerajaan surga. Kami percaya itu Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa lah. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, itu boleh. Jangan ada yang komentar-komentar. Aduh, ya biarkan saja ya. Yang Abdul, biarin aja. Nonton ya, Abdul. Nanti Abdul nonton aja ya. Siapa penghuni neraka itu ya. Haleluya. Oke, malam hari ini kita akan membaca firman sama-sama. Firman Tuhan, siapakah penghuni neraka itu? Berarti ada tanda pertanyaan ya. Otomatis ya, yang tidak kenal Yesus. Jadi dengar, ini bukan ancaman. Selama Yesus ada dalam dunia, Yesus menyampaikan, kalau tidak percaya kepada Yesus, siapkanlah dirimu di dalam neraka. Semalam ada pertanyaan dari saudara kami di luar Kristen. Ya, saudara kami ya. Tuhan menciptakan neraka, ya. Karena sudah ada yang berbuat dosa. Itu untuk orang yang berbuat dosa. Sebentar nanti Pak Bob membahas. Sebelumnya kita buka dulu dalam Wahyu 21. Ayat ke-6 sampai ke-8. Firman-Nya, oke? Firman Tuhan. Kita sama-sama baca ya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berarti ada kematian kedua ya? Ada. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang maksudnya adalah bukan wajah, bentuk, bukan. Sifat. Mencintai, mengasihi. Adil. Tuhan itu adil. Kalau Anda berkata bahwa, sudah saya tahu Tuhan itu adil. Jadi biar saja Tuhan adil. Ya tunggu sudah. Tuhan adil dan Tuhan akan menghakimi Anda. Kalau Anda tidak percaya Tuhan adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau adil-adil ya itu sudah. Karena Tuhan adil, sehingga Tuhan bisa menghakimi. Itu keadilan. Anda hakim di dalam dunia. Hakim adil. Anda bersalah masuk penjara. Anda tidak bersalah, Anda dibebaskan. Itulah keadilan. Sifat Allah salah satunya adalah keadilan. Allah tidak punya kasih, Allah mengasihi. Karena dia mengasihi, sehingga dia adil. Paham ya saudara-saudara? Kenapa Allah sampai menciptakan neraka? Bapak yang tadi malam bertanya. Kenapa sampai Allah menciptakan neraka? Karena Allah adalah adil. Di mana kita baca, sebelum saya baca, saya menyampaikan. Orang-orang, kita baca kembali ya. Di dalam Wahyu. Kita baca di Wahyu 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Siapa yang menang nih maksudnya di sini adalah yang menang menjalankan dan mendengarkan firman Tuhan.
Jangan mendengarkan orang yang bodoh. Orang bodoh akan masuk neraka. Karena dia punya kepintaran membuat dia sampai jadi bodoh. Dia hanya mulut besar. Tidak tahu apa-apa. Tong kosong bunyi nyari. Perhatikan, siapa yang masuk neraka itu? Ayat ke-8. Kalau kita anak Tuhan sudah menang, sudah merdeka, sudah ditebus, hanya mati satu kali. Tuhan dia kekal. Sifat kekekalan ada di anak manusia. Tuhan kekal, kami juga manusia kekal. Pertanyaannya, kekalnya di mana? Kekal di neraka atau di surga? Bersama-sama dengan Bapa di surga. Sehingga Yesus berkata, berbicara. Firman ya. Yesus berfirman itu berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Anda mau binasa? Silakan. Tuhan itu adil? Ya memang silakan. Adil. Anda tidak tahu setelah Anda dihakimi di meja pengadilan, Anda tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, Anda masuk penjara. Tapi kalau Anda mengikuti hukum peraturan tata negara, hukum Indonesia, Anda bebas. Anda tidak dihakimi. Apalagi hakim dari Tuhan Sang Pencipta. Sadarlah. Tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Penyembah gunung, pohon, benda mati. Semua pendusta, mulut besar. Mereka akan mendapat bagian. Mereka akan mendapatkan bagian mereka, bukan kami. Di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Mati pertama. Kalau orang Kristen percaya ada mati 3. Ya, ini kan kematian kedua. Kematian rohani. Karena kita orang Kristen sudah mengalami lagi nih. Tidak ada mati rohani, tidak ada. Hanya mati daging saja. Sebentar nanti buat kita jawabnya. Haleluya. Di dalam Alkitab, di Matius, Lukas, banyak. Berbicara masalah neraka. Banyak. Yesus katakan. Dan Yesus berbicara tentang neraka. Dia tekankan, siapa yang tidak mendengarkan aku, siap-siaplah neraka. Terserah. Yesus itu siapa? Kita baca. Kita baca dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-22. Catat ya, anak-anak Tuhan, belajar. Kita semua belajar. Siaran Solat BM 2, apologet. Kita berbicara. Saya tidak membuka, tidak apa, tidak menurut, tidak. Bila ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-menyala. Pertanyaannya, sekarang yang bicara, yang dibilang kafir selalu kafir, mereka sudah ketawa-tawa ya. Siapa yang suka bicara Anda kafir? Ya kan saja. Kalau kita kafir kan kayak firman. Kalau mereka bilang kita kafir, Tuhan Yesus sudah dari zaman saya belum 2 orang belum dapat apa dalam firman Tuhan apa. Saya juga tidak tahu itu 2 orang tato kopi dari mana itu. Ya? Kalau orang Kristen biarkan saja. Karena kalau kita orang Kristen yang berkata begitu, bahaya loh. Anda siap dihukum. Jangan ya, jangan bicara mereka begitu ya. Oke, kita lanjut. Matius 5 ayat 29 hingga yang ke-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
Berpikirlah saudara-saudara. Kalau Anda tidak perhatikan kata-kata Tuhan Yesus, Anda tidak mengikuti, ya siap. Ini keras loh. Pengajaran sangat keras. Kita baca di ayat 30 selanjutnya. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan, engkau penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Iya kan? Anda kepingin masuk neraka? Jangan. Ya, jangan. Daripada kau potong tangan 1/3 di dunia baru kau masuk neraka. Kan percuma. Yang merasakan apa? Tubuhmu. Kau punya jiwa ini. Bukan kau tangan yang kau potong. Ya, tangan tidak rasakan apa-apa. Percaya Yesus, kembali kepada Yesus. Matius 10. Signalnya kecil ya. Kenapa ya jaringan saya jelek ya? Coba teman-teman perhatikan signal saya jaringannya putus-putus atau apa ya. Tolong komentar ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Yesus di sini tekankan, Tuhan Yesus berkata, yang bisa membunuh mungkin, Pak Bo mungkin tadi malam sudah jelaskan, kita bisa mati, dibunuh, tubuh nih bisa mati. Tapi jiwa dan roh tidak ada yang bisa bunuh. Siapa yang bisa bunuh? Hanya Tuhan. Untuk itu pada waktu orang Kristen mati. Roh kembali kepada Bapa. Jiwa suara di kerajaan sorga. Bersama-sama Bapa di Firdaus. Hari ini engkau telah bersama-sama dengan aku di Firdaus. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Yohanes 14 ayat 2. Saya kasih 3 saja ya. Wahyu 14 ayat 3. Hari ini orang Kristen mati yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Langsung jiwa, roh kembali ke atas. Tubuhnya bagaimana? Menunggu kebangkitan. Akan dihakimi? Tidak. Di dalam Matius 10 ayat 28, jangan kamu takut. Jangan anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya Kristus, jangan takut. Jangan kamu takut kepada mereka, orang-orang yang dapat membunuh tubuhmu akan mati. Saya juga akan mati. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia. Takut kepada Tuhan Yesus, jangan takut kepada manusia. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Makanya mati kedua kali dalam neraka. Coba saudara-saudara, Pak Bobom enak bicara jiwa tubuh. Ingat ya, yang bisa dihakimi di neraka itu adalah tubuh dan jiwa. Roh kembali kepada Bapa. Kok bisa begitu? Kita buka dalam Pengkhotbah 12. Kita buka dalam Pengkhotbah. Ya, kita buka dalam Pengkhotbah. Ya. Pengkhotbah 12. Ayat yang ke-7. Dan dari debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, ya kan? Manusia kan tercipta dari tanah, debu, tanah. Dari tanah kembalilah jadi tanah, dari debu kembalilah jadi tanah. Rohnya kemana? Bukan seperti dia katakan roh ada dalam kubur. Aneh.
aja. Ajaran apa itu roh dalam kuburan? Tuhan itu menghembuskan nafas. Sehingga tanah itu dia hidup dan tanah liat manusia. Ada dalil ya. Kita tuh pakai dalil pengajaran. Bukan pakai mulut besar kayak Zuma itu. Di sini jelas bahwa kalau manusia mati, rohnya kembali kepada Allah. Kita buka dalam Ayub. Ayub 34. Ayub 34. Ayat 14. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Nah, kan tadi Pak Bom sudah bilang. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, mengembuskan nafas. Pada waktu mati, dia mengambil. Dia kembali ambil. Nafas itu. Nyawa itu. Sudah jelas ya? Semua jelas lengkap dalam firman Tuhan ya. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Kemudian kita lihat di dalam kita lihat kembali dalam Roma 6. Ya udahlah teman-teman udah tahu ya. Buka Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 50. Darah dan daging. Tidak bisa ke atas tempat kerjaan surga ya. Habis dalam dunia. Nanti yang dibangkitkan tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan selanjutnya. Kita kembali tentang neraka. Matius 10. Nah, kembali ya, Matius 10. Matius 10 ayat yang ke 23. Kita baca ya. Apabila mereka bukan ya. 10 ayat 33 kan. Sorry ya. Nah, ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Pertanyaannya, kalian percaya Yesus atau tidak? Kalau tidak percaya Yesus, tidak melakukan firman, sudah siap-siap, mati kedua kali. Selesai. Ya. Pak Bom sini ajar keras, saya keras. Saya bilang, ya, tidak. Kemudian kita lihat di dalam, bentar ya. Bentar, ada gangguan sedikit ya. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Okay. Di sini jelas, tadi dalam Matius 10 ayat 28. Yang bisa membunuh jiwa maupun tubuh. Semuanya membawa Anda mati dalam neraka. Siapakah dia? Perhatikan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Selalu di dalam firman Tuhan ini si Abdul tidak mengerti dia. Tidak paham kan? Dia, aku, dia. Tidak ada kamu, kami tidak ada. Kami itu di perjanjian lama itu, katakan kami, ada, sudah Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Yesus di Matius, Markus, Lukas tidak ada kata kami. Dia, aku.
Siapakah dia itu? Lihat. Perhatikan baik-baik. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu siapa? Elohim, Bapa sendiri yang datang ke dalam dunia. Firman yang datang ke dalam dunia. Bapa mengutus anaknya, mengutus firmannya. Dia sendiri Tuhan. Bukan kayak anak manusia, saya mengutus anak. Bukan maksudnya itu. Firman. Lagi bicara. Keluar dari saya. Firman. Keluar dari Bapa. Ya. Orang-orang ini nggak memahami. Yohanes 17. Yang biasanya orang-orang Abdul singgung. Anda baca firman Tuhan itu, jangan diterjemahan pakai otak Anda, tanya sama hamba Tuhan. Maksudnya Yohanes 17 itu apa? Kesaksian tentang dirinya. Berbicara kepada murid-muridnya. Dia ambil Yohanes 3, 17 ayat 3. Kau tidak baca Yohanes 17 ayat 5. Maksudnya itu apa? Yesus sementara bicara kepada murid-muridnya, bahwa inilah Bapa hadir di dalam kalian. Coba baca di Yohanes 1 ayat 18. Siapa itu Yesus? Pelintir-pelintir ayat seenak-enaknya. Yesus berbicara. Rasul-rasul juga berbicara. Rasul Paulus berbicara tentang peringatan tentang neraka. Banyak. Coba kita buka di 2 Tesalonika. Kita buka di 2 Tesalonika. Ya, kita buka di 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Apa dia lagi kayak gini? Bentar ya. 2 Tesalonika. Nah, ini untuk siapa ayat ini? Yang jelas orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan. Mati kedua kali. Selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jelas di sini orang yang jauh daripada Tuhan akan mengalami kematian kedua kali. Karena kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Serupa dan segambar maksudnya adalah sifat. Sifatnya apa? Salah satunya. Kekal. Jangan Anda mati kedua kali. Kekekalan tidak bisa mati. Ya. Manusia kalau mati hari ini, dia kekal. Kekalnya mau kemana? Ke surga atau neraka? Kalau binatang, hari ini dia mati, habis binasa. Dia tidak mengerti tuannya lagi. Nggak ada orang bilang, aduh, Bleki, lu kalau mati, aku di surga. Bukan begitu. Binatang tidak ada. Mati ya udah mati binasa. Manusia kekal. Ya, kekal. Diciptakan Tuhan tuh kekal. Sekarang kekalnya kemana? Ke surga atau neraka? Kita baca dalam Roma 2. Ada lagi hamba Tuhan dan neraka tidak ada. Aneh-aneh aja. Hamba Tuhan siapa itu? Nggak tahu. Nggak pernah baca Alkitab apa baik-baik. Roma 2 ya. Komputernya agak berat ya. Salah. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia itu siapa? Ia itu siapa? Tuhan. Bukan Tuhan di luar Israel.
Tuhan semua tuh pusatnya itu para nabi, kitab diberikan kemuliaan itu kepada bangsa Israel. Nabi-nabi semua dari Israel. Keselamatan bangsa datang dari Israel. Keturunan Ishak. Oh, ini ada firman Tuhan diberikan kepada bangsa lain. Atas siapa itu? Aneh-aneh aja. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Pertama-tama. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Perhatikan baca ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Bingung. Siapa yang mampu menjalankan hukum Taurat? Tuhan hadir, Tuhan hadir. Makanya kalau Anda mengikuti hukum-hukum Taurat, hanya Kristus yang bisa bawa kita ke kerajaan surga. Kasih karunia. Kalau Anda mau bilang, Tuhan itu hadir, ya sudah tunggu saya adil-adil. Tuhan hadir, ya adil. Makanya Yesus tekankan dalam Matius, ya terutama di Injil Matius, tekan. Siapa yang kepala batu, ahli-ahli Taurat yang kepala batu, siap-siap saya dilempar di neraka itu. Anda mau ikuti hukum Taurat, silakan. Jangan bawa nama Yesus. Kalau Anda sudah mengikuti hukum Taurat, sudah jangan bawa nama Yesus. Karena Yesus mengasihi. Anda tidak baca firman baik-baik. Imamat, bilangan. Anda melanggar sabat saja bahaya. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyempurnakan. Ini satu lagi, pohon kurma lagi dibawa-bawa. Nggak tahu dari mana. Bicara sembarang, ditanya kota Bethlehem artinya bait Allah. Ampun Farhan, kau belajar lagi. Ditanya apa itu Bethlehem? Bait Allah, ampun Ini baru mau berdialog dengan Pak Bobom. Innalillahi insoseri. Tahu insoseri? Mama, bahasa Biak ya. Insos. Insar mama, insos itu saudara perempuan. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu katanya padanya ya. Masa Anda bisa berkata bahwa Bethlehem adalah bait Allah? Bethlehem itu rumah roti, artinya Yesus lahir di situ. Sudah dibuatkan para nabi dan perjanjian lama. Anda kalau tidak paham Alkitab, jangan ngarang-ngarang lah. Sudah bilang Alkitab palsu lah. Mau bernubuatkan, mengambil yang Alkitab comot-comot seenaknya bilang Alkitab palsu, baru mengambil comot-comot. Yang baik dia ambil, yang tidak sesuai dia buang. Sampai bilang 80% palsu, aneh-aneh aja. Saya nggak pernah tanya sama Anda. Dia masuk di sini, saya tanya dia, Anda lihat Alkitab? Ya, saya tanya. Silakan saudara nonton ya. Yang Pak Bobom ada siaran Abdul mau khotbah Pak Bobom kayak itu. Ya, nonton yang ada durasi 56 menit, nonton ya. Di situ dia tanya Pak Bobom, Pak Bobom tertawa dia lucu-lucu ya. Habis-habisnya dia bilang palsu. Nonton ya, Nasolat BM2 itu. Kita Pak Bobom ada dalam panggungan, kita ada potong filmnya, videonya. Kemudian kita baca dalam 2 Petrus 2. Ini anak-anak iblis ini kadang-kadang aneh-aneh sekali. Nggak mengerti firman Tuhan, ngarang-ngarang bebas. 2 Petrus 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Ini guru-guru palsu. Seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Di sini jelas orang-orang guru-guru palsu,
pengajar-pengajar sesat di luar Kristen mau membahas Alkitab, tidak paham Alkitab, mau menyesatkan mereka sendiri. Anda mau menyesatkan anak-anak Kristen tidak bisa, hanya orang Kristen botol, Kristen pemalas gereja, Kristen pemalas baca firman Tuhan, Kristen tidak pernah hidup dalam kebenaran, itu yang Anda bisa pengaruh. Boleh, terserah. Kristen yang patah semangat, tidak mengerti kebenaran, hanya mencari kebenaran itu dengan uang saja, uang, dan uang. Kalau Anda guru palsu, Anda mengajar, mereka akan ikut Anda. Tapi Anda sudah tersedia di dalam kegelapan yang paling dahsyat. Apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan itu adil? Adil. Allah itu sangat menyayangi kita semua. Allah sangat menyayangi kita. Dia mengasihi. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Contoh nenek moyang saya. 200 tahun lalu, 300 tahun lalu. Untuk itu Tuhan adil. Jelas. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Mereka belum mengenal Yesus ya. Tuhan adil. Tetap mereka tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Mau bikin bagaimana? Karena itulah firman Tuhan. Ayatnya di mana? Roma 10 ayat 14. Ayub 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Ayub 10 ayat 14. Sama ya. Tapi beda kitab. Kita baca Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Perhatikan. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Perhatikan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu mengasihi, tapi dia tidak lepas orang yang bersalah tetap kobong di dalam neraka. Apalagi yang tidak mengenal Yesus. Aduh, tapi kan firman Tuhan belum sampai di kita punya tempat-tempat yang terjauh. Tidak ada yang memberitakan firman. Tuhan itu adil. Mereka tidak mendengar ya. Siapa suruh masuk dalam hutan? Umpamanya ya. Jangankan Anda singgung yang dulu-dulu, orang-orang dulu. Anda singgung orang yang di belakang. Ada saja yang sekarang mendengarkan firman kebenaran. Baik melalui teman-teman saudara di lapangan. Baik secara langsung, secara di YouTube, Facebook, ya. Anda melawan. Orang Manado bilang kepala batu. Kepala batu. Keras kepala. Itu saja Anda mau bicara di situ apa? Tidak usah bicara yang lama-lama atau jauh-jauh. Ada saja sekarang negaranya kepala batu. Ah, tidak mungkin. Ya sudah. Tuhan itu adil. Ya, Tuhan Maha Kasih. Ya. Terima saja. Makanya kita orang Kristen bersyukur karena kita ini dipilih. Karena buka hati. Mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini tahu diri. Ya. Tahu diri, makanya kita semua diselamatkan. Karena kita bukan orang bodoh akan mati. Kita buka di dalam Amsal. Amsal 16 ayat 22. Amsal 16 ayat 22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tapi siksaan bagi orang-orang bodoh ialah kebodohannya. Perhatikan baik-baik. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang-orang bodoh
ialah kebodohannya. Botol. Orang botol. Bukan saya yang bilang, botol. Firman Tuhan. Bodoh, botol. Botol, Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh dan tolol umatku. Bukan Pak Bobo bilang botol bicara kasar. Firman Tuhan. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh dan tolol umatku. Manusia-manusia bodoh. Tidak mau dengar firman Tuhan. Lalu, siapa yang bicara? Siksaan bagi orang bodoh. 1 Korintus 6 ayat 9 hingga yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang-orang yang adil, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sudah jelas. Tidak adil apa? Karena yang merasa bahwa Tuhan itu adil. Dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Cuma percaya saja otaknya ikut yang salah. Silakan. Tuhan ingat ya, Tuhan itu adil. Perhatikan baik-baik. Jangan sesat orang-orang cabul, penyembah-penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang hari-hari ini yang dua-dua itu ya, manusia itu Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Minta maaf ya, jangan sampai Anda laki-laki baru pakai hai. Tidak ada itu. Hari ini berubah, pengampunan. Tidak perlu masuk di WA, nanti terus sebut nama. Nanti Pak Bobom berdoa thinking dalam nama Yesus. Pak Bobom cabut itu roh iblis. Itu roh setan itu. Nggak boleh ya. Tidak masuk dalam kerjaan surga. Nih baca ayat baik-baik ini. Jangan sesat. Orang-orang cabul. Orang-orang cabul. Sudah istri pi keluar lagi, pi cari lagi. Kurang ajar itu. Orang-orang begitu tuh. Laki-laki kurang ajar. Apa yang mau cari dalam dunia? Lebih baik saya tegur. Mau masuk neraka? Mau. Ada Tuhan Yesus. Emangnya kau Kristen, Tuhan Yesus kau sudah dibaptis? Kau sudah mengaku baru kau begitu? Enak aja lu. Enak-enak. Nanti kalau pindah satu gereja ketahuan, karena malu, ketahuan, pindah gereja lagi, dibaptis lagi. Kau kira baptis orang kiri kanan itu dosamu diampuni? Kau lihat sini ketemu dengan Pak Bomo. Sakas kau dalil. Tanya ayat dalil. Khusus kau. Silakan. Kurang ajar orang laki-laki begitu. Istri yang setia. Pak, makan Pak. Istri yang melayani Anda sebagai tanggung jawab. Istri yang tiap hari berdoa tiap malam. Tuhan berkati suami saya dalam pekerjaannya. Berikanlah dia kebaikan, kesuksesan dalam cita-citanya. Istri berdoa terus. Setelah dia kaya, lupa sama istri di rumah. Kau masuk neraka. Pak Bobo jam begitu. Iya, kurang ajar kan? Tukang cabul itu. Istri di rumah mencintai Anda, anak-anak Anda. Pergi ke luar daerah, alasan apa? Padahal pergi selingkuh kiri kanan. Tergir. Makanya berdoa supaya setan itu jangan masuk di otak. Karena iblis juga akan dibuang dalam neraka. Wahyu 20 dan selanjutnya. Karena iblis itu mau minta ditemani oleh Anda. Supaya dia bersama-sama dengan Anda di neraka. Di neraka itu bukan iblis menyiksa orang. Bukan. Itu ajaran salah. Iblis dan orang-orang itu dibuang ke dalam neraka. Dibakar sampai selama-lamanya. Bukan iblis di sana mau tusuk-tusuk orang-orang. Potong-potong tangan.
foto-foto badan. Bukan. Tidak ada Alkitab bicara begitu, tidak ada. Dibuang di lautan api. Hari ini saya kasih tahu bapak-bapak, jangan kurang ajar. Bukan saya pembela perempuan, bukan. Jangan coba-coba Anda sakiti istri Anda. Jangan. Hidup ibu-ibu. Pak Mumum semangat ya. Bukan, tapi memang jelas firman Tuhan. Ya. Anda sudah dilayani, dikasih makan, istri sudah pila-pila itu uang, bagaimana sampai bagaimana ya? Uang ini 1 bulan bagaimana ya? Ekonomi sudah semakin susah, ada corona lagi, makanan semakin naik, mahal bahan-bahan. Sudah masak makanan di rumah, suami tidak pulang makan, basi itu makan. Sudah dibikin kopi pagi-pagi, istri bikin kopi, dia punya cewek setunggu di luar, takut terlambat, dia tidak minum tuh kopi, langsung dia pergi cepat-cepat. Kasihan kan? Jaga perasaan istri, bro. Istri itu Anda punya tulang rusuk. Ada laku-laku dulu, ya. Kau diciptakan dari tulang rusukku. Mau masuk neraka? Lanjutkan, kau punya pekerjaan itu. Jangan berpikiran, nanti saya sudah mau mati baru saya percaya Yesus. Terlambat sudah, terlambat. Ya, masuk neraka silakan. Kita baca dalam Yudas 1 ayat yang ke-7. Yudas 1 ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Orang Manado bilang, bapak-bapak bagi Jo, bikin Jo. Tiap hari dengar khotbah di gereja, baru mau bikin sudah, ya siap neraka. Tabakar mana? Kasihanlah istri Anda. Yang pertama jadi korban adalah anak-anak. Kalau sampai sudah pisah, aduh. Jangan ya, aduh. Apalagi kalau orang Kristen saya dengar di berita, dia bunuh istrinya. Aduh, kasihan. Itu tugas apa? Tugas gereja. Kalau dia bapak-bapak tidak pernah gereja, datangi. Kan ada namanya rayon, ada ya majelis penatua, datang ke jemaat. Jangan takut. Datang ke situ kasih penguatan imam. Seorang istri juga jangan takut, lapor ke gereja, lapor. Oh, kalau saya di situ ada orang yang sampai menuju tuh, utak tarik di petalinga itu. Kalau jemaat ada kurang ajar itu. Memang saya tidak kasih makan dia. Saya langsung saya tompang. Kau tunggu saja tinggal berapa hari. Saya bukan orang berkuasa, tapi kalau saya tompang tuh orang, kalau ada masalah ibu-ibu ya jangan lapor ke mana, lapor ke gereja, lapor ke hamba Tuhan. Biar hamba Tuhan berdua buat dia. Taruh bara api di kepala itu. Mau seperti Sodom dan Gomora? Sudah pas siksa? Mari kita baca dalam Wahyu 14. Wahyu 14. Ayat yang ke-10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Mau minum air murka Allah. Orang-orang yang berbuat dosa ya. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Oh haleluya, ngeri ya. Jangan Anda katakan bahwa Anda bisa luput dari hukuman.
Anda mau lari kemana? Orang akan disiksa dalam api dan belerang dalam lautan api. Itulah neraka. Kita baca dalam Matius 23. Lanjut ya. Matius 23. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular meludak. Bagaimana mungkinkah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Hai ular-ular meludak, hai penipu-penipu, hai pencabul-pencabul, hai pembohong, hai keras kepala, hai orang-orang bodoh, hai orang sok pintar. Tahu firman Tuhan, ditanya kembali, Bakdul, tunggu bodoh dan tolol umat-umat itu. Ditanya kembali, bilang kitab palsu. Kau tunggu. Hamba Tuhan tidak pernah marah. Hamba Tuhan memberkati kau. Tunggu sih. Orang Kristen saja takut. Anak-anak Kristen saja takut dengan Tuhan, mereka takut. Ini orang-orang Kristen saja, ya, yang tidak tahu gereja saja, kadang-kadang mereka tuh berpikir, kalau kita anak Tuhan tidak ada pikir, tidak berpikir neraka. Kalau ada orang Kristen yang hari ini ditanya, kau masuk surga ke neraka? Purs dia jawaban, saya tidak tahu. Itu bukan orang Kristen, bukan orang Kristen. Malam hari ini ada anak Kristen yang nonton di channelnya Pak Bobom. Pak Bobom kasih tahu, kalau ada yang bertanya, Anda masuk surga atau neraka? Karena kasih karunia, saya ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Ayatnya jelas, Pak Bobom sudah sampaikan. Hari ini mati, berbahagialah orang yang mati dalam Kristus Yesus. Wahyu 14 ayat 13. 2 Korintus 5 ayat 1. Yohanes 14 ayat 2 sampai 6. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Matius 11 ayat 28. Yohanes 11 ayat 25. Banyak. Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Banyak. Banyak sekali. Tuhan Yesus janjikan keselamatan. Pulanglah anak-anak dulu Kristen kembali karena kau perkawinan. Pulang. Nanti tanya Pak Bobom siap menjadi Bapak Gembala untuk kalian. Tanya sama Pak Bobom saja. Bila perlu telepon, video call. Kalau Pak Bobom sudah bangun. Jangan kalau Pak Bobom baru begadang, kalian sudah telepon. Pak Bobom tidak angkat, tidurlah. Ya. Haleluya. Kita baca dalam Yohanes. Ini untuk orang yang mau selamat ya. Yang neraka sudah. Kita buka dalam Yohanes 8. Ayat 51. Kalau ditanya orang, bilang surga. Jangan bicara tidak tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan. 2 kali lagi Tuhan Yesus katakan 2 kali. Di ayat 52. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Baru, kalian tidak bisa jawab mereka. Kita baca dalam Yohanes 12. Yohanes 12, ayat 46 sampai 48. Anak Kristen harus tegas kalau ditanya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Akan menjadi apa? Akhir zaman. Yang menuruti ke surga. Yang kepala batu, kapidol, kepala batu luar biasa, otak bodoh. Sesuai dengan Amsal 16 ayat 22. Mampus. Belum.
berjejer di Gehenna. Gehenna itu alam neraka, Gehenna. Siap-siap, Jo. 1, 2, 3. Lalu kita mati dalam Kristus langsung ke Firdaus. Baca Matius 5 ayat 19. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat sekecil apapun, tidak ada dibilang neraka. Baru Anda katakan ditanya sama orang seberang, masuk surga nggak neraka? Karena tidak pernah baca firman Tuhan. Yang malam hari ini belum pernah baca firman Tuhan ya. Kau baca tuh Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Ada bilang neraka buat anak-anak percaya Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Orang India bilang, nehi. Nah, orang bilang Anda ditanya, ada pernah dulu orang saya ketemu, saya ngurut bisa dengar, do bicara firman, terus ditanya, baru kau pintar sekali bicara firman. Kapan kau di Papua Logat, toh? Dari tadi kau tinggal bicara terus firman Tuhan. Kalau kau masuk surga kan neraka? Ditanya, baru bilang apa? Saya juga tidak tahu ya. Aduh. Saya juga tidak tahu ya. Orang Papua Logat kan begitu, toh. Kau tema-tema orang. Terus saya langsung datang situ. Masuk surga, ini ayatnya. Oh, makasih Bapak Gembala. Baca firman Tuhan. Kalau Anda baca firman terus, Anda diberkati. Karena kita baca firman terus itu, kita berbicara loh. Sama Tuhan. Sementara kita berbicara. Sebelum baca, berdoa dulu. Di dalam Yohanes 6 ayat 47. Ya, Yohanes 6 ayat 47. Barang siapa yang percaya, sungguh barang siapa yang percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Ia akan dibangkitkan di akhir zaman. Seperti dalam Yohanes 8, ayat 12, ayat 46 sampai 48. Ingat saudara-saudara, yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus, dan kamu menuruti perintah Yesus, perintahnya, firman-Nya, Anda akan bersama-sama Bapa di surga yang dijanjikan. Kalau mereka mau bilang begini, biarkan saja. Yohanes 14 ayat 18. Yesus akan meninggalkan dunia ini. Tapi kita semua diberi roh penolong, Roh Kudus. Sehingga kita semua anak-anak tidak menjadi yatim piatu. Paham? Kalau mereka memang yatim piatu seperti anak ayam yang mencari induknya. Mereka masih bertanya-tanya mencari. Tuhan kita siapa? Siapa dia? Siapa dia Tuhan? Tunjukkan saya Tuhan jalan yang lurus. Banyak orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya mau. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kebenaran dan hidup. Bukan kebenaran hidup, bukan. Bukan di jalan, bukan. Ya memang di jalan, tapi kebenaran dan kebenaran. Dia siapa? Dia Allah sendiri. Dia Tuhan. Diutus. Firman kan yang diutus. Kalau saya bikin bicara begini, Anda dengar. Nah. Ini suara saya ini. Baru suara siapa? Suaranya Pak Timothy, suaranya Pak Mordekai kan bukan. Bom, manusia gemuk. Ini sudah manusia gemuk. Nah kalau saya begini, nah. Saya kan punya kata-kata. Firman. Pada mulanya Allah, Kejadian 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang. Firman Allah menciptakan. Nah, Kejadian 1 ayat 3. Baca langsung. Firman yang menciptakan. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 9. Jangan kepala batu. Semua nabi dari Israel. Makanya saya tantang itu yang kadrun-kadrun itu. Orang-orang penipu penista.
Kalau Anda ketemu saya, berdialog, bertanya. Yesus katakan, sudah genaplah nubuatan kitab para nabi. Sudah genap. Tidak ada mau tambah-tambah lagi firman menyempurnakan. Tidak ada. Sudah genap 10 hukum Taurat dan 613 hukum Taurat. 248 larangan. Dan sisanya perintah. Sudah termasuk 10 hukum Taurat. Ditanya 10 hukum Taurat, saya tidak tahu. Ditanya di mana, tidak tahu. Masa ada dikutuk jadi kerang? Nggak ada itu. Oke, Israel baru berteriak, Abraham dibakar, baru ada translate. Kalau kau tidak pulang ke Indonesia, Tuhan Yesus sudah katakan, genaplah nubuat kita para nabi. Makanya saya tantang Anda, kau usah 50 ya, berat ya. Belum ada jawaban ya. Bikin dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 25 ayat nubuatan tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Mazmur 25 ayat. Terus selanjutnya kita para nabi. Sampai di Maleaki, minimal harus ada Maleaki. Kau ambil dari kitab-kitab orang-orang itu, Israel itu. Dari Nabi Gad, ya. Semua. Kau ambil semua itu. Esra kau ambil semua. Yehezkiel, Yesaya, Yeremia. Ya, ambil semua nubuatan itu kitab Nehemia. Bukan Yesenia. Ustadz yang begitu kok tidak tahu baca Alkitab. Ini lagi Ustadz kayak nama 2 Filipi. Ampun, katanya pendeta sekolah. Filipi 2 saja dibilang 2 Filipi. Aduh, bikin malam-malamin aja lu. Baru berjalan Pak Bobo. Aduh, aneh-aneh aja. Lukas 24 ayat 44. Anda tunjukkan. Nubuatan di Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 25 saja. Mazmur 25. Kita para nabi 25. Terserah kau ambil dari mana. Langsung penggenapan. Kalau saya kasih Anda 200. Anda menangis. Nanti Anda menangis. Itu sampai penggenapannya di Wahyu ya. Sudah mulai di situ sudah sampai di Wahyu. Di Petrus ada, Kolose ada, Korintus ada. Termasuk Yesus katakan, hanya orang yang berhikmat yang bisa tahu, diberikan pengertian. Itu siapa? Murid-murid Yesusnya bertanya, siapakah dia? Siapa? Jadi kalau Anda tidak tahu Alkitab, jangan coba-coba membahas Alkitab. Anda jangan khotbah masalah Alkitab. Anda jangan coba-coba menerangkan tentang Alkitab. Apalagi Anda bukan mengimani tentang Yesus. Bertobatlah saudara-saudaraku, khususnya anak-anak Kristen. Barang siapa yang melanggar firman kebenaran, neraka sudah siap di depan. Demikian firman Tuhan, semoga damai sejahtera di dalam persekutuan anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dilimpahkan bagi kita semua. Haleluya, amin.